Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, mengawali video ini saya ingin menyampaikan pepatah Arab yang mengatakan bahwa innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang yang membanggakan diri dengan nasabnya, dengan gelar Habib yang hari ini ngetren di Nusantara, di negara kesatuan Republik Indonesia atau di Indonesia, maka itu sebenarnya adalah kesalahan besar. Karena kata muhibbin itu asal katanya dari kata yuhibbu atau seperti yang tersirat pada ayat tadi bahwa innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi siapapun yang kemudian bertaubat, siapapun yang kemudian mensucikan diri, maka beliau itu adalah Habib atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata dasar dari Habib ini sebenarnya adalah cinta, kecintaan kita, kecintaan Nabi terhadap kita, terhadap orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi tidak ada gelar Habib dalam satu ayat pun Al-Quran. Habib ini bukan gelar, tapi hanya istilah yang kemudian dilekatkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bertaubat, maka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Habib. Dari siapapun kita, siapapun umat manusia yang bertobat mengaku sebagai umat dari Nabiullah Muhammad SAW kemudian mensucikan diri, berarti itu adalah Habib, itu adalah Habib, itu adalah Habib. Bukan cuma mereka yang mengaku-ngaku hari ini sebagai Habib, 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 dan Habib. Dengan dasar ayat Al-Quran tadi bahwa innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sehingga terkait dengan ini, Ki Haji Maduddin Al-Bantani juga menjelaskan bahwa tidak ada satupun di dalam ayat Al-Quran disebutkan gelar Habib. Yang disebut dalam Al-Quran hanyalah gelar Syahid dan Syarif. Sebagaimana itu disebutkan dalam Al-Quran untuk garis keturunan dari Nabiullah Muhammad SAW. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa gelar Habib itu tidak ada. Gelar Habib itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang mensucikan diri, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ayang, mendapatkan cinta dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan itu memungkinkan kemudian kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Nah, terkait dengan hal ini, maka Ki Haji Maduddin Al-Bantani menjelaskan kepada kita dengan runtun di mana kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan soal Habib atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga ya pada yang saya sebutkan tadi. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Maduddin Al-Bantani berikut ini. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Ini ayat penolakan cinta dari Allah kepada orang-orang Yahudi dan pada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa kami adalah anak-anaknya Allah, kami adalah habib-habibnya Allah. Katakan Muhammad, kalau mereka anak Allah, kalau mereka habib-habibnya Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum, maka karena apa Allah menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian tidak lain hanyalah manusia biasa seperti manusia biasa lainnya. Ditolak oleh Allah. Orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, lain sia lain anak lain. Orang Yahudi mengatakan anak Habib, anak Habib, anak Habib, lain sia lain Habib. Namun sia Habib kunaon eta leluhur sia dijadikan
Subhanahu wa ta'ala. Kiradatan wa khanajir di dalam Al-Quran leluhur orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi merasa dirinya seperti kekasih Allah. Mereka ingin disebutnya Habib. Habib itu bahasa sininya sayang. Orang Yahudi pengen disebutnya sayang sama orang yang tidak pernah dia kenal. Kalau ketemu ayang, ayang pengen minum, ayang pengen minum, ayang pengen makan, ayang pengen ngopi. Padahal itu bukan istrinya, padahal itu bukan suaminya, itu bukan keluarganya. Tapi dulu orang-orang Yahudi pengen dipanggilnya sama siapa saja. Ayang, beb, bib, bib itu ayang, Habib itu sayang. Itu orang-orang Yahudi. Diterjemahkan di dalam Al-Quran, diinskripsi oleh Al-Quran, diprasasikan oleh Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang pengen dipanggilnya ayang, orang-orang yang pengen dipanggilnya bib, orang-orang yang pengen dipanggilnya Habib. Tetapi Allah katakan, bal antum tasalum mimman khalaq. Tidak lain kalian manusia-manusia biasa, sama dengan orang-orang lainnya. Qul balima yu'adzibukum bidunubikum. Hei orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kenapa leluhur-leluhur kalian di bumi hanguskan? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan monyet? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan babi? Kalau kalian kekasih Allah, nggak mungkin Allah sampai menyiksa ayah-ayah kalian menjadi monyet, menyiksa ayah-ayah kalian menjadi bedul. Jangan sebedul di dia. Di dia bedul naon? Sarua. Sangkain dikeresak aja bedul. Di dia mencereng beren. Ayah, bagong. Jelma-jelma Yahudi, ibu-ibu dijadikan bagong ku Allah. Kunaon mana yang dijadikan bagong? Ku sabab dosa-dosa mereka. Na'udhu. Kalau mereka merasa Habib-Habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, merasa doa-doanya terkabul, kenapa negara mereka selalu kekeringan? Kenapa mereka negaranya tidak damai-damai? Kenapa perang selalu perang di negara orang-orang yang merasa dirinya sebagai Habib-Habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah? Katanya keramatnya hebat, bisa ngislamin orang yang ada di dalam kubur sudah mati, bisa masuk Islam. Keramatnya orang-orang sana. Coba manusia keramatnya hebat. Perang di negara Sia, dengarkan. Udah ngomong aku baik, cicing. Ngopi doang ngadema. Joken Pak. Makanya ayat itu, waqalatil yahudu, dari sana saya menyimpulkan tidak ada istilah Habib dalam Islam. Tidak ada istilah Habib dalam disanggah pernyataan saya dalam sebuah ceramah. Katanya itu Kiai Ma'rudin gak baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang wudu, orang-orang yang bersuci. Berarti di situ ada yuhibbu, berarti Allah cinta. Yang dicintai namanya Habib, berarti orang yang taubat adalah Habib, orang yang berwudu adalah Habib. Betul kalau dari sisi lugawi, istilahan lugawiyan betul ada istilah Habib di dalam Al-Quran. Tetapi dulu beberapa bulan yang lalu, sebelum
masalah nasab ini dipahami masyarakat. Yang disebut Habib itu adalah katanya yang keturunan Nabi. Kata saya, tidak ada istilah Habib dalam Islam. Maksudnya dari Al-Quran tidak ada disebutkan bahwa seorang keturunan Nabi dari Nabi besar Muhammad SAW harus bergelar Habib. Ke ayat, di hadis, ke ayat, hadis anu menunjukkan bahwa anu ngaku keturunan Nabi sudah pakai gelar Habib. Ke ayat, tidak ijma, entah ayat ijma sahabat Rasulullah, ijma ulama yang menyatakan bahwa keturunan Nabi bergelarnya Habib. Enggak ada. Ya, jelas apa yang disampaikan oleh Haji Madudin Al-Bantani bahwa di dalam Al-Quran tidak ada istilah Habib yang kemudian dibangga-banggakan oleh mereka yang mengaku sebagai Habib atau menganggap diri sebagai keturunan Nabi, yaitu kelompok Rabita Alawiyah atau Bani Alawi yang ada di Nusantara ini. Nah, ternyata dalam Al-Quran hanya disebutkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, atau yang artinya kalau diindonesiakan adalah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi siapapun yang kemudian mensucikan diri, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka itu bisa mendapatkan cinta dari Nabiullah Muhammad SAW dan bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mungkin nanti di hari akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi pegangan buat kita semua dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk kemudian tidak terpengaruh lagi dengan doktrin-doktrinisasi oleh oknum-oknum para habaib yang hari ini gencar kemudian melakukan doktrinisasi terhadap masyarakat awam. Padahal siapapun berdasarkan ayat Al-Quran tadi berhak mendapatkan cinta dari siapapun dengan dasar bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, karena yang layak mendapatkan cinta, yang layak mendapatkan kasih sayang dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi siapapun, bukan cuma mereka-mereka yang mengaku dari Bani Alawi ini, kita dan siapapun berhak untuk kemudian mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.